yang ada di eh, Nusantara ya. Kita mulai dari peta Sumatera, ini Sumatera ya. Sumatera. Nanti di sini ada Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian di sini ada Jawa ya, Madura. Ini ada Kalimantan ya. Ini adalah proses perjalanan Islam ya. Dulu Jepara dengan Demak ini tidak menyatu. Ya perlu kalian pahami ya. Dulu antara pulau Jepara dengan Pulau Jawa itu tidak menyatu. Jadi Pulau Jepara dengan Demak ini, Jepara atau daerah Jepara yang sekarang itu dia tidak menyatu dengan Pulau Jawa. Nah, sudah itu kita bahas di lain waktu. Ya, Samudra Pasai ini kemudian nanti di sini ada Kesultanan Demak ya. Ada Kesultanan Demak. Nah, itu nanti kalian bisa membahas tentang raja-raja Demak itu tadi. Jadi pertama Sultan Batak ya. Nanti digantikan oleh putranya yang bernama Fatih Yunus Quraisy, raja keduanya. Kemudian raja ketiganya Pangeran Surawiyoto yang dia dinamakan Pangeran Sekar Sidolepen, yang tadi sudah dibahas diceritakan. Dia pulang Jumatan bersama anaknya dituntun, yang masih kecil, masih bocil gitu. Dituntun, kemudian dia ditikam oleh keponakannya sendiri namanya Pangeran Bagus Mukmin itu. Kemudian beliau jatuh di sungai ya. Maka dinamakan Pangeran Sekar Sidolepen. Coba, Sekar Sidolepen. Makamnya ada di Demak. Setelah beliau wafat ya, itu Kesultanan Demak digantikan oleh adiknya, adik kandungnya, bukan adik tirinya, adik kandungnya yang bernama Pangeran Trenggono, kemudian bergerak Sultan Trenggono. Setelah penikaman yang terjadi waktu peristiwa meninggalnya Pangeran Sekar Sidolepen ini, maka kan kembali tadi Raden Bagus Mukmin ini, kalau dalam ceritanya kan dia kemudian nanti dibunuh oleh Arya Penangsang. Berarti tidak. Arya Penangsang itu sebelum Pangeran Bagus Mukmin meninggal, itu sudah meninggal dulu. Kalau Arya Penangsang itu membunuh Bagus Mukmin, sebenarnya tidak peristiwa itu, karena dalam fakta sejarahnya Arya Penangsang ini tadi dimakamkan di mana? Di makam para raja-raja Kasupan Demak. Coba kalau kalian bisa jarak ke makam Kasupan Demak, itu di belakang mihrab atau imaman itu ada makam Trenggono. Di samping belakang makam Sultan Trenggono itu ada makam Arya Penangsang. Kalau dia seorang pemberontak tidak mau dimakamkan di situ. Jadi faktanya itu sebenarnya namanya Arya Penangsang ini meninggal bersama pamannya di Pasuruan waktu menyerang sisa-sisa pasukan Majapahit yang dikomandoi oleh Patih Udara, itu meninggal di sana. Maka memang benar, ada cerita memang benar kalau Arya Penangsang ini menjadi raja keempat setelah Sultan Trenggono, benar ya. Tapi itu wacana, belum terjadi. Karena sebelum terjadi dia sudah meninggal duluan. Meninggal di Pasuruan beserta pamannya yang bernama Sultan Trenggono dengan gagah berani dan menjadi syuhada di situ, dan dibawa pulang bersama pamannya, kemudian dimakamkan di makam paman itu dan di sampingnya. Itu bagaimana cerita Sunan Prawoto yang dibunuh oleh
oleh assassin ya, atau pembunuh bayarannya Arya Prasasti itu tidak benar. Pangeran Bagus Mukmin itu meninggal diracun ya. Sepeninggal Pangeran Bagus Mukmin, Demak tidak punya keturunan yang valid untuk meneruskan ke Kesultanan Kesultanan Demak, karena yang tersisa adalah Ratu Kalinyamat atau Dewi Kalinyamat itu. Ya, Dewi Kalinyamat sendiri sudah punya suatu tempat kerajaan tersendiri ya di daerah Jepara itu, di daerah Mantingan itu. Beliau tidak akan mungkin menjadi Ratu Demak, karena Demak ini secara politik kenegaraan diatur oleh syariat Islam waktu itu. Maka pemimpinnya harus seorang laki-laki. Maka akhirnya bagaimana? Apakah dipimpin oleh suaminya Ratu Kalinyamat? Tidak. Karena waktu itu, waktu Pangeran Bagus Mukmin itu terbunuh, suaminya Ratu Kalinyamat juga juga meninggal gitu. Walaupun dalam ceritanya dibully orang Arya Bangsa, tapi sebenarnya tidak. Karena sebelum peristiwa itu terjadi, Arya Bangsa sudah meninggal duluan di Pasuruan, meninggal secara syuhada di daerah Pasuruan itu. Maka tentang cerita senjata api atau mesiu itu dikisahkan, atau bukan dikisahkan ya, dalam tesis penelitian para ahli geologi dan ahli artefak dan sejarah itu namanya mesiu itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Itu apa ceritanya? Ceritanya begini. Jadi mesiu atau senjata atau bedil itu sudah ada sejak zaman Majapahit, era Brawijaya kelima. Brawijaya kelima ini dikudeta oleh anak tirinya yang bernama Girindawardana. Itu salah satu yang membuat Brawijaya kalah. Itu adalah senjata api yang dibeli dari penjajah Portugis itu. Karena sebelum Belanda datang itu Portugis dulu. Maka akhirnya si Girindawardana ini bisa mengkudeta ayah tirinya ya. Jadi Girindawardana itu adalah anak tirinya Brawijaya. Setelah Girindawardana berhasil mengkudeta ayahnya itu kemudian si Brawijaya ini tulisan melarikan diri ke daerah Belambangan, Banyuwangi. Kemudian dia menginstruksi kepada patihnya, yaitu yang bernama Patih Udara. Iki aku tolong kalah, kamu harus serang balik Girindawardana. Kemudian Girindawardana sudah mengetahui tentang trik licik Patih Udara. Setelah Patih Udara tahu tentang triknya kotor Girindawardana, dia juga sama. Dia juga beli senjata dari Eropa ya, senapan-senapan dan beberapa meriam untuk menyerang balik Girindawardana. Akhirnya Girindawardana berhasil dikalahkan kembali oleh Patih Udara. Setelah Patih Udara berhasil mengalahkan Girindawardana, dia juga ikut membela ya, karena kekuasaan ya. Setelah Patih Udara berhasil mengalahkan Girindawardana, dia tidak mau menyerahkan tahta raja itu kepada rajanya kembali. Malah dia sendiri yang menguasai tahta kerajaan Majapahit terakhir itu. Tapi sebelum itu kekalahan Girindawardana itu, keraton di Trowulan itu sudah dihanguskan, sudah dihancurkan oleh Girindawardana itu. Jadi Girindawardana itu sebelum, karena dia kalah jumlah, kalah strategi dan kalah persenjataan, dia sebelum kalah dia menghancurkan seluruh
kerajaan Majapahit ya, kota Raja Majapahit yang ada di Trawulan sekarang ini. Itu seperti itu. Setelah dihancurkan, jadi Patih Udara ini nggak dapat apa-apa. Tapi dia tetap mengaku sebagai Raja Majapahit yang ke-6. Mentabalkan dirinya sebagai Raja Majapahit yang ke-6. Setelah keadaan yang semacam itu, maka Sunan Brawijaya V atau dinamakan Sunan Lawu ini mengirim surat kepada anak kandungnya. Pada siapa? Anak kandungnya, yaitu yang bernama Sayyid Hasan atau Raden Hasan, yang notabene adalah putra daripada Sayyidah Fatimah, salah satu istrinya Brawijaya. Jadi waktu itu Brawijaya Raja Majapahit terakhir itu sudah muslim, karena menikahi seorang perempuan muslimah. Itu kalian catat baik-baik ya, karena sudah muslimah. Karena dia muslimah. Sayyidah Fatimah itu siapa? Sayyidah Fatimah itu adalah bibiknya Sunan Ampel ya, bibiknya Sunan Ampel atau adik kandungnya Maulana Ibrahim As-Samarkan. Itu Maulana Ibrahim As-Samarkan yang makamnya ada di daerah Tuban itu. Ini dia sudah pernah ziarah ke sana. Itu. Jadi Maulana Ibrahim As-Samarkan. Orang Jawa tidak bisa mengatakan As-Samarkan, mereka mengatakan Ibrahim Asmoro Kondi. Nanti dia punya adik namanya Maulana Ishak gitu. Nanti akan menurunkan putra bernama Pangeran Samudro atau Raden Ainul Yakin atau Sayyid Ainul Yakin atau bergelar Prabu Satmoto atau Sunan Giri. Itu adalah anak dari Maulana Ishak, keponakan daripada Sayyidah Fatimah yang notabene adalah istri dari penguasa Majapahit. Maka setelah kembali ke Brawijaya ya, bisa kalian tulis ya, bisa kalian catat baik-baik. Setelah mengetahui tentang dirinya dikhianati oleh Patih Udara ya, Prabu Brawijaya mengirim surat kepada putra kandungnya, yaitu kepada Raden Hasan yang saat itu belum jadi raja, belum ditabalkan sebagai sultan. Aku ini tolong bantu karena aku dikalahkan oleh Girindawardana dan kemudian dikhianati oleh Patih Udara. Jadi tujuan daripada Patih Udara itu merebut kembali Majapahit gitu loh. Setelah itu disahkan kepada Raja Brawijaya gitu, aslinya begitu. Tapi namanya hawa nafsu setan ya. Setelah Patih Udara bisa mengalahkan Girindawardana, seharusnya tahta Majapahit itu diserahkan kembali kepada Brawijaya. Ladalah dia malah ikut-ikutan nyaplok Majapahit itu. Ikut-ikutan menguasai Majapahit. Maka setelah pengkhianatan itu, Prabu Brawijaya mengirim surat kepada putra kandungnya ya, yang muslim, yang mempunyai tanah paperdikan bernama Gelagahwangi atau garis miring Demak itu, dengan isi bahwasanya beliau dikudeta oleh Girindawardana anak tirinya dan kemudian ditambahi dengan Patih Udara. Maka nanti ini cerita akan berlanjut. Setelah Patih Udara ini dikalahkan oleh Sultan Bata, ini dia punya dendam ke Sumat. Suatu saat aku akan memberontak juga. Makanya dalam sesi Raja keempat, itu Raja keempat Demak, itu sisa-sisa pasukan Patih Udara ya, ini masih ada. Sampai nanti dia memberontak di Pasuruan, ya disitulah pertempuran sengit antara sisa-sisa pasukan Patih Udara yang dari Majapahit itu masih ada. Bertempur secara frontal. Perlawanan itu ditumpas oleh langsung Raja Demak langsung, Sultan Trenggono. Di saat itulah Sultan Trenggono beserta keponakannya Panglima Perang yang gagah berani Arya Panangsa ini meninggal. Itu sebelum Pangeran Bagus Momen jadi raja itu begitu. Jadi kalau
ada cerita Pak Arya Penangsang ini pemberontak, itu salah besar. Karena sebelum Pangeran Bagus Mukmin ini jadi raja, Arya Penangsang sudah meninggal wafat secara syahid Gagah Berani bersama pamannya Sultan Trenggono. Ya, cerita ketoprak atau cerita film-film yang menerangkan tentang pemberontakan itu adalah cerita hoak yang dibikin oleh VOC mengadu domba antara beberapa tanah peperdikan, antara Jepara, Demak, Kudus, Pati, dan Blora. Itu sampai sekarang. Oh, jangan nikah dengan orang daerah sana akan begini. Itu mitos itu sampai ada sampai sekarang. Iya ini. Nikah jangan nikah sama orang sana, jangan nikah sama orang sana, itu masih ada sampai zaman sekarang ini. Nah, ini kembali ke cerita Trah Kesultanan Demak itu harus kita pahami secara mendetail ya, tentang sejarah yang nyata dan tidak itu. Itu yang harus kita pahami. Kembali ke cerita cerita siapa tadi, Brawijaya mengirim surat ya. Raja Brawijaya mengirim surat kepada anaknya Raden Hasan, atau nanti akan bergelar Sultan Fatah ya. Gitu. Ya, tolong ini aku dikudeta oleh Girindawadana dan Partai Udara. Maka kemudian Raja Demak atau belum waktu kemudian dia mentabalkan diri dan kemudian didukung oleh Wali Songo ya, didaulat oleh Wali Songo, meneruskan tahta ayahnya. Sampai anak kandung Brawijaya yang sah gantikan posisi Majapahit. Maka lambangnya Demak itu pertama kalinya, bukan seperti sekarang ini ya. Lambangnya Demak, Kesultanan Demak itu pertama kali adalah Suryo Majapahit itu, sebagai legitimasi penerus Kesultanan Majapahit atau Kerajaan Majapahit itu. Setelah itu raja dulu itu belum kerajaan ya, dia masih kadipaten. Dia bersekutu dengan beberapa kerajaan yang masih suka dengan dia dan mau membelot dari Majapahit yang dipimpin oleh Partai Udara, seperti Tuban, Bojonegoro, Blora, Kadipaten Kudus itu bersatu dengan kekuatan penuh menyerang Majapahit yang dipimpin oleh Partai Udara. Kalahlah Partai Udara dan akhirnya Partai Udara dikalahkan dengan ditandai Pendopo Agung Majapahit itu, Pendopo Sitinggil Majapahit itu dibawa ke Demak. Itu legitimasi bahwasanya Majapahit telah dikalahkan. Akhirnya dibawa itu Pendopo Agung Majapahit yang sekarang kalian kenal dengan Serambi Masjid Agung Demak. Ya, Neng Alia pernah duduk di sana, ya Neng. Itu ada Sitinggil. Ya, pernah duduk kalau lagi di sana waktu habis sholat di tempatnya Putri kan pasti duduk di teras itu. Itu adalah bekas Sitinggil menghadap raja mirip, ambilkan aku, bekas tempat menghadap raja itu. Lah, legitimasi yang lebih jelas adalah kursi tahta raja, singgasana raja Majapahit yang di Trawulan itu tidak ikut dihancurin ya oleh Girindawadana. Akhirnya dibawalah singgasana itu sebagai legitimasi penerus Kesultanan Demak. Sebagai legitimasi penerus Kesultanan Demak itu. Nah, itu adalah raja-raja Majapahit yang ada beberapa cerita yang fakta, ada yang hoax itu. Ya, cerita yang hoax yaitu cerita tentang Arya Penangsang itu tidak benar itu.
Jadi karena faktanya Arya Penangsang itu meninggal bersama pamannya waktu pertempuran melawan sisa-sisa pasukan Patih Udara di Pasuruan beserta pamannya. Ya memang Sultan Trenggono itu otak dalam pembunuhan ayahnya, benar ya. Kalau itu ya. Yang mengotaki pembunuhan Pangeran Surawiyonto atau Pangeran atau Sultan Sekar Sidolepen itu memang Sultan Trenggono. Tapi setelah Arya Penangsang itu mondok itu tidak terjadi. Balas dendam itu tidak terjadi. Bahkan sampai meninggalnya dia menjadi seorang panglima perang yang gagah berani itu seperti itu. Tidak terjadi itu. Itu adalah fakta. Ya kita bisa melanjutkan tentang sejarah Islam dunia ya. Ya sementara itu dakwah Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi itu. Tulis ini nulis ini. Yang dikenal sebagai wali. Yang dikenal sebagai wali. Yang menggunakan pendekatan dakwah lewat keteladanan moral, kasih sayang, ya, kedermawanan, toleransi, pendekatan persuasif, dan penampilan-penampilan karomah ternyata telah menjadikan Islam begitu melekat dalam peri kehidupan penduduk India. Makanya di India itu banyak cerita-cerita karomah yang tinggi ya. Bagaimana pasukan sedikit bisa mengalahkan pasukan banyak. Bagaimana air bisa muncul dari batu. Itu ada kisah-kisah karomah para wali-wali di India itu ada seperti itu. Maka India itu tidak jauh beda dengan di Indonesia ya. Jadi di sana makam-makam para wali-wali itu begitu dimuliakan. Bukan mereka menyembah kuburan, jadi mereka itu tahu tentang apa yang dinamakan barokah karomatul awliya itu tadhuru barokatuha fil harokati wa ba'dal mamat. Itu ada. Jadi prinsip orang-orang di hati orang-orang apa? Orang-orang India itu sama dengan di Indonesia. Karena azwaja ya mempercayai tentang adanya karomah. Jadi karomah seperti tongkat bisa membuat sungai gitu. Ada itu. Bagaimana makanan bisa menjadi banyak itu ada di dia. Beberapa wali-wali bahkan ratusan bahkan ribuan wali ya yang dimakamkan, dan bahkan ada seorang wali yang makamnya itu seperti di Demak itu ada. Itu terletak di pulau kecil gitu di tengah laut, di India itu ada. Itu tidak tenggelam oleh laut. Kalau di Demak juga ada. Itu namanya Mbah Mundakir itu. Makamnya Mbah Mundakir itu di tengah, Mbah Mundakir ya. Itu di tengah laut. Itu sama dengan di India. Ada juga makam di tengah laut. Itu antik. Di makam itu tidak pernah terkena abrasi oleh laut. Yang lain semua udah hilang. Makam, rumah penduduk desa, sumur, sekolahan, itu semua sudah tenggelam oleh laut. Kecuali makam itu. Makam Mbah Mundakir. Itu ada. Di India juga sama seperti itu. Yang dengan sukarela memeluk Islam atas ikhtiar dakwah Syekh Saraf bin Malik dan saudaranya yang bernama Malik bin Dinar serta kemenakannya yang bernama Malik bin Habib, Raja Tranangor itu di daerah Malabar itu. Raja Tranangor itu ada di daerah Malabar ya.
Malabar itu yang kita kalau pernah mengkaji kitab namanya kitab apa? Kitab Fathul Mu'in itu. Kemudian kitab Buratul Nasikhin. Itu dari daerah ini. Makanya banyak penduduk-penduduk Indonesia yang mengaji kitab dari Malabar ini. Berkenan masuk Islam. Ini raja yang dari Malabar pertama kali ini. Kemudian atas surat yang ditulis Raja Tranangor ini, para sufi tersebut berhasil mengembangkan Islam di antara penduduk Malabar. Ini tercatat di dalam penelitian buku tesis Arnold tahun 1977. Karomah-karomah luar biasa yang terkait tokoh Malik bin Dinar telah menjadi khasanah abadi dalam kisah wali sufi di kalangan ulama tasawuf. Yang sejajar dengan Abu Nawas, Syihabuddin Suhrawardi, Fariduddin Attar, dan lain-lain. Pengembangan Islam di daerah Bengali cenderung dikaitkan dengan keberadaan tokoh-tokoh sufi yang dianggap wali oleh penduduk. Salah seorang di antara juru dakwah ialah Syekh Jalaluddin At-Tabrizi. Ini yang sering kita kenal ini. Syekh Jalaluddin At-Tabrizi. Ini adalah murid ulama sufi besar yang bernama Syihabuddin Suhrawardi. Maka ada toreko yang bernama Suhrawardiyah. Itu di daerah India itu. Daerah Bengal itu, daerah Bengali. Daerah Bengali itu ada tokoh yang bernama Syihabuddin Suhrawardi itu. Dalam perjalanan dakwanya dikisahkan Syekh Jalaluddin At-Tabrizi singgah di Bengali dan menampilkan karomah luar biasa yang membuat takjub banyak penduduk. Salah satu kisah termasyhur adalah hanya dengan memandang seorang tukang susu beragama Hindu, Syekh Jalaluddin At-Tabrizi telah menjadikan tukang tersebut masuk Islam. Jadi namanya Syekh Jalaluddin At-Tabrizi ini hebat. Makanya kalau kalian dakwah sama orang supaya orang itu mau manut, ya pandang wajahnya khususan kepada Syekh Jalaluddin At-Tabrizi. Oh, wong kuwi kok angel kandhanane diomongi. Khususan hadrati Syekh Jalaluddin At-Tabrizi Al-Fatihah gitu. Ya, itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi setiap orang yang dipandang oleh Syekh Jalaluddin At-Tabrizi itulah masuk Islam. Hebat ini orang ini. Karomahnya sangat tinggi. Ono wong kuwi gen mlebu Islam, tiket-titok. Ini langsung mlebu Islam. Waya kayak nandang ngono. Mlebu Islam, ting-ting. Nah, itu adalah karomah Syekh Jalaluddin At-Tabrizi yang singgah di daerah Bengal. Dari daerah mana nih? Malabar, India itu. Lalu masyarakat dengan swadaya membangun masjid untuk menghormati Syekh Jalaluddin At-Tabrizi. Nah itu, jadi di daerah Bengal itu. Selain itu tokoh yang dianggap berhasil mendapatkan Islam di Lahore, ada di Lahore juga di India itu. Namanya Syekh Ismail. Itu makamnya ruami sampai sekarang. Makam Syekh Ismail ini masih ada. Maksudnya makamnya itu sampai sekarang begitu dihormati. Kalau di daerah Bengal itu ada masjid namanya Masjid Jalaluddin At-Tabrizi, itu masih ada sampai sekarang. Itu sangat dihormati di India. Nah, kalau di daerah Lahore ada namanya Syekh Ismail, salah seorang Sayyid Bukhara yang dikenal alim. Ini bukan dari India, ini dari Bukhara, dan memiliki pengetahuan agama dan umum sangat luas. Pribadinya sangat menarik sehingga saat ia berkhutbah orang-orang selalu datang berkerumun
dan setiap kali orang melakukan kontak pribadi dengannya, pastilah orang tersebut akan mau Islam. Oh, iki lebet nih. Ya pokoknya waktu itu salaman karo Syekh Ismail, oh mau Islam. Wong kok salaman dengan Syekh Ismail masuk Islam. Itulah karomah daripada Hadrat Syekh Ismail. Nusantara yang selama masa prasejarah sampai awal abad Masehi sudah mengalami proses indianisasi. Dalam proses dakwah Islam ternyata memiliki beberapa kemiripan dengan proses islamisasi penduduk India. Kisah-kisah fantastis terkait keberadaan tokoh-tokoh wali suci penyebar Islam yang menunjukkan berbagai kekeramatan menakjubkan menjadi penanda utama wali songo, para juru dakwah yang terdiri dari wali-wali keramat, sebagai penyebar Islam yang selalu dikaitkan dengan berbagai kesaktian dan beragam peristiwa adi kodrati yang hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dilimpahi anugerah kekeramatan dari Sang Pencipta. Sehingga dalam aspek sebagaimana terjadi di India, makam penyebar Islam di Nusantara sampai dewasa ini dikeramatkan dan diziarahi masyarakat sebagai makam wali-wali keramat yang sejarah hidupnya diliputi kisah-kisah menakjubkan. Gitu. Al-Fatihah.